Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Edro Tyler adalah seorang villain yang langsung muncul setelah kita memulai game. Menggunakan status dia sebagai bangsawan, dia coba mengganggu teman masa kecilnya karakter utama. Yang pada akhirnya dia pun dihantam oleh karakter utama hingga menjadi tidak berdaya. Pecundangnya si Ed ini karena gak bisa menang lawan fisik, dia hanya bisa menggunakan trik kotor. Seperti mencurangi kertas ujian masuk karakter utama. Dengan harapan ya si karakter utama kagak bisa lolos masuk ke Akademi Sylvania. Untungnya sebelum si Ed sempat melakukan sesuatu, Putri Ponia udah memergoki dia. Ponia Elias Cloel, Tuan Putri ketiga Kerajaan Cloel. Oh, jadi ini ya nama lengkapnya. Marah melihat si Ed, Putri Ponia langsung mengaktifkan doujutsunya. Sedikit penjelasan terkait doujutsunya Putri Ponia. Jadi, doujutsu Putri Ponia ini dinamai Insight. Berfungsi untuk mendeteksi kebohongan dan segala macam konspirasi yang mau si target lakukan. Di pengadilan, karena tertangkap basah, Ed mulai membuat banyak alasan. Namun, semua kebohongan itu terkonfirmasi benar adanya berkat insight milik Ponia. Dan begitulah cerita bagaimana caranya si Edro Tyler bisa diusir dari asramanya. Saat ini, Ponia lagi menginterogasi Ed, bertanya kenapa dia masih di sini. Dan kenapa akademi tidak mengeluarkan dia? Ed bilang, ya karena dia masih murid resmi. Meski udah dibuang sih dari asramanya, kata Ed. Melihat Ed membuat Ponia jadi marah. Ponia memerintahkan supaya Ed segera pergi jauh-jauh dari sini. Lah, apaan sih ini cewek? Ngatur bet. Kagak makan 3 hari, dan sekalinya dapat makanan, malah gosong hanya karena makhluk satu ini yang ngoceh tanpa henti. Kesel nggak tuh? Lama-lama dengerin ocehan nih orang, ngebuat Ed jadi kesel sendiri. Ed mendekat ke arah Ponia untuk membuat mulut Ponia diam. Mendekati seorang villain sendirian, bukankah engkau terlalu lengah, Putri Ponia? Kata Ed. Hanya karena aku tidak dikawal bukan berarti aku lemah. Pikirkan baik-baik jika ingin mengancamku, kata Ponia. Apa maksudmu mengancam? Aku cuma mau berterima kasih aja kok kepada Tuan Putri. Doujutsu Ponia aktifkan. Dia mempertanyakan artinya terima kasih yang keluar dari si Ed ini. Dari hasil analisis doujutsu dikonfirmasi bahwa Ed tidak berbohong. Ponia kaget. Loh, kok bisa? Dia tampak terkejut. Keluarga Rottweiler, meski dikenali sebagai keluarga bangsawan yang punya pengaruh baik, tapi keluarga ini penuh akan sisi buruknya. Yang paling buruknya itu adalah kepala keluarga. Dengan pengaruhnya, dia seringkali mengeksploitasi warga setempat untuk dijadikan bahan eksperimen demi bisa mewujudkan penelitian untuk hidup abadi. Setelah kasusnya terungkap, semua orang di keluarga ini paling ringannya cuma di penjara. Parahnya, semua akan dieksekusi. Namun, karena Ed tidak diakui, maka dia bisa lepas dari jeratan keluarga Rottweiler. Saat ini, ikan panggang Ed yang telah dia perjuangkan emang gosong sama Ponia. Dan kedepannya mungkin Ed akan terus berada di kondisi yang kedinginan dan kelaparan. Tapi setidaknya itu lebih baik ketimbang mati dan game over. Untuk investasi survive jangka panjang, justru kondisi ini sudah bagus. Dan hal pertama yang harus Ed lakukan sekarang adalah menunjukkan kejujurannya kepada Ponia. Datang ke sini tanpa pengawal, menggunakan outfit sederhana. Kutebak kau sekarang sedang mengikuti ujian yang diberikan Profesor Glass.
sebuah ujian untuk menemukan magic bed yang tersembunyi di dalam hutan, yang nantinya jenis bed itu akan menentukan di kelas manakah siswa ditempatkan. Ujian Profesor Glass diketahui sangat sulit untuk dihadapi. Tentunya bagi Putri Ponia, dia ingin mengincar bed yang terbaik untuk masuk ke kelas A. Cukup, kau tidak perlu menyanjungku. Kau masihlah tetap dengar. Tanpa bantuan dariku, kau takkan pernah bisa masuk ke kelas A yang sangat kau inginkan itu. Ingin bukti? Dengarkan arahanku. Pergilah ke danau di sebelah tenggara hutan ini. Akan ada pulau kecil yang berumput, dan di sana akan ada pohon raksasa yang dinamai Marlidas Guardian Tree. Dan di bawah pohon itu, kau akan menemukan hadiah yang kutinggalkan. Saat ini, Ponia bingung. Jelas-jelas kemarin si Ed itu masihlah murid yang nakal. Namun sekarang dia malah mengalami perubahan total sampai tak bisa lagi Ponia kenali. Berikutnya di Akademi Sylvania, di sebuah kelas yang tengah diajar oleh Profesor Glass, Profesor Glass meminta kepada para peserta untuk mengeluarkan magic bed temuan mereka. Dari semua magic bed yang ditemukan, rata-rata semuanya hanya menemukan magic bed yang hanya mampu untuk membuat mereka masuk ke kelas F. Dan hanya 3 orang saja yang Profesor Glass anggap mampu masuk ke kelas A. Di antaranya ada Zeke, Lord Tele, dan terakhir seseorang yang mampu menemukan magic bed paling tersembunyi dari semuanya dan paling susah pula untuk diambil. Magic bed itu ditemukan oleh Ponia. Dikarenakan ikannya gosong dan Ed sekarang udah gak punya tenaga buat nangkep pakai tombak, Ed pun memutuskan untuk membuat sebuah pancingan. Setelah pancingan berhasil dibuat, muncul notif dari sistem. Tuan Putri ketiga kerajaan, Ponia Elias Cloel. Sejak kecil, Putri Ponia sudah terbiasa dengan sanjungan. Untuk memastikan apakah sanjungan yang dia terima itu ketulusan atau ada maksud tersembunyi, Ponia mempertajam insight-nya. Karena terbiasa mengamati dan analisa, akhirnya Ponia malah membangkitkan dojutsu mata kebenaran. Tak ada satupun orang yang berbohong tapi bisa lolos dari dojutsu ini. Karena tak bisa berbohong, Ed hanya bisa memberikan informasi asli. Agar dia tidak terus-terusan diganggu sama tuh cewek untuk keluar dari akademi. Cuma masalahnya, dampak dari tindakan yang Ed lakukan ini akan mengubah alur cerita cukup signifikan. Di masa depan, alasan kenapa Putri Ponia yang merasa dirinya tinggi ini akan disebut Putri Cinta ya karena dia pernah merasakan kegagalan saat ujian penempatan kelas. Susahnya untuk mencapai apa yang diinginkan membuat egonya mereda. Lewat pengalaman, Ponia mendapatkan pemahaman baru yang nantinya akan membuat dia menjadi sosok putri yang kuat. Tetapi tidak sombong dengan harga diri yang tinggi seperti sekarang. Namun, jika di skenario awalnya dia tidak merasakan kegagalan, otomatis sosok kuat yang tangguh tapi tetap merendah, besar dugaan sosok tersebut takkan pernah tercipta. Jika alur ceritanya berubah, pemahaman apapun yang Ed dapatkan selama main game sampai tamat tentunya gak bakalan kepake. Ed hanya bisa bertaruh kepada Lucy Merrill yang juga siswa peringkat pertama. Dengan dirinya yang berada di satu kelas dengan Ponia, Ed berharap masa depan tidak akan berubah. Insight akan selalu melihat kebenaran. Ini benar-benar buruk. Edward Taylor tidak berbohong. Apa yang kutemukan ini bukanlah hadiah, tapi awal dari mimpi buruk, kata Ponia. Sebetulnya, alasan kenapa Putri Ponia menyembunyikan identitas aslinya agar dia tidak diperlakukan sebagai Tuan Putri. Di sekolah, dia ingin jadi Ponia, bukan jadi Putri Ponia.
Dia ingin membuktikan dirinya sendiri sebagai pribadi Ponia tanpa status. Seperti kata Ed, jika Ponia mengikuti kata-kata Ed, maka dia akan menemukan sesuatu yang Ponia sedang cari-cari. Tapi Ponia tidak mengambil itu, karena merasa itu bukan dari usahanya. Namun ujung-ujungnya, hadiah yang Ed berikan tetap Ponia ambil, karena merasa tidak ada pilihan. Ponia kesal, padahal dia berniat untuk membuktikan kepada Ed bahwasanya kata-kata yang dia lontarkan itu salah. Ponia bisa masuk ke kelas A dengan usahanya sendiri. Namun kenyataannya malah berbanding terbalik. Seperti kata Ed, tanpa bantuan dia, Ponia memang tidak bisa masuk ke kelas A. Dan itu adalah kenyataan yang harus Ponia terima. Meski itu membuatnya terlihat seperti pecundang yang hanya bisa marah. Setelah mancing lumayan lama, satu ikan yang lumayan besar berhasil Ed dapatkan. Di pagi hari yang cerah, mungkin sekitar jam 7 pagi, nampak terlihat ada Ed yang berlari secepat kuda, supaya dia bisa tepat waktu buat datang ke sekolah. Pas sampai di sekolah, Ed terdiam mematung melihat Akademi Sylvania. Penampakan akademi yang biasanya cuman dia lihat di dalam game doang, namun sekarang dia alami secara langsung dan nyata. Entah mengapa pemandangan ini masih membuat Ed merasa ini tuh seolah-olah hanyalah mimpi semata. Berikutnya, pada saat acara pembukaan sekolah akan segera dimulai dan pada saat sekolah menghidangkan berbagai macam makanan untuk disantap para siswa agar para siswa semakin semangat belajarnya di semester baru, di saat itulah terlihat penampakan Ed Rotaylor yang lagi asik makan. Melihat Ed membuat para siswa keheranan, bertanya kenapa si Ed Rotaylor, tukang biang onar, masih ada di sini. Semuanya pada sibuk nyinyirin Ed. Dan Ed sendiri bodoh amat. Yang penting gua makan enak sampai kenyang. Udah itu aja. Wih, gila. Inilah yang dinamakan definisi Sigma yang sesungguhnya. Yang penting makan, bukan dengerin omongan orang. Anjay. Tujuan Ed masih bertahan di akademi karena dia mau belajar sampai wisuda. Wisuda? Bukannya ini masih high school ya? Kenapa malah ada wisuda? Melihat Ed tetap Sigma di tengah badai sedang melanda, membuat salah satu cewek berambut pink merasa ini aneh. Seakan-akan yang ada di depannya itu adalah orang yang berbeda, bukan Ed Rotaylor yang biasanya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!